perlu diteladani NTT ini. Kita bangga lihat NTT, dan siapapun tidak ada yang bisa masuk ke NTT mau coba-coba. Bagi saya NTT ini hebat. Saya pikir di sini kita dapat banyak pelajaran, nilai keagamaan, toleransi, persaudaraan. Saya seperti orang NTT di dalam sini. Itu sikap dan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Dan ini ada di NTT. Nusa Tenggara Timur punya tempat di hati saya yang paling dalam. Saya pernah ke sana, warganya sangat ramah dan mereka sangat toleran terhadap hubungan beragama. Toleransi hidup beragama di sana luar biasa. Mereka tidak perlu lagi diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, terutama mengenai toleransi, karena mereka terbiasa hidup dalam toleransi yang tinggi antar pemeluk agama. Buat NTT adalah menurutku terbaik. Saya rasa kita semua, masyarakat NTT, karena barometer kerukunan tidak pernah mengenal SARA, perlu diteladani NTT ini. Ya, karena itu kita bangga lihat NTT, dan siapapun tidak ada yang bisa masuk ke NTT mau coba-coba. Kita bangga, jangan coba-coba dengan NTT. Orang NTT hatinya selembut salju, tapi kalau sampai diganggu kerukunannya, mereka bisa akan marah. Ada di Indonesia ini bisa mengikuti warga NTT. Dia bersatu, persaudaraan, tanpa melihat sekat-sekat agama. Ini saya pikir perlu. Bagi saya NTT ini hebat. Saya pikir di sini kita dapat banyak pelajaran, nilai keagamaan, toleransi, persaudaraan. Saya seperti orang NTT di dalam sini. Saya sangat bangga lihat anak-anak NTT, pengurus-pengurusnya. Ini bukan acara kecil, ini acara besar. Bagaimana seorang daerah mayoritas Kristen yang 90% membuat halal bihalal untuk cari ini? Kalau bukan karena orang NTT itu hatinya bersih, hatinya mulia. Dan ini sangat perlu didukung. Contohlah daerah-daerah lain. Bagaimana dengan NTT? Tidak berebut kekuasaan tapi bisa teratur. Sebab kita jalin persatuan. Agama itu sikap dan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Dan ini ada di NTT. Nusa Tenggara Timur punya tempat di hati saya yang paling dalam. Saya pernah ke sana, warganya sangat ramah dan mereka sangat toleran terhadap hubungan beragama. Waktu berkunjung ke kantor beliau, saya bilang NTT ini luar biasa. Walaupun mayoritasnya di sini Nasrani, Katolik, Kristen, tapi toleransinya luar biasa. Pertama saya tentu terkesan dengan ND. Toleransi hidup beragama di sana luar biasa. Mereka tidak perlu lagi diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, terutama mengenai toleransi, karena mereka terbiasa hidup dalam toleransi yang tinggi antar pemeluk agama, terutama antar pemeluk agama Katolik dengan Islam, dua agama yang mayoritas di sana. Nah, gimana nih, kan udah mendekati Natal, apa saja yang dipersiapkan? Babi kecap pasti ya. Astagfirullah. Oh iya, orang Kristen. Orang Kristen. Iya. Dan pohon Natal. Tapi yang pasti pohon ini ya, pohon cemara, bukan pohon kurma. Oke, salah. Okay. Tapi mengingat dia bilang dia punya babi kecap, kita jadi mungkin agak berhati-hati kalau nanti mau bertandang ke rumahnya Cindy ya. Paling kue bang, misalnya bang. Atau kita borong aja kecapnya. Jangan dong. Oke. Jadi gimana, ada cerita apa nih menjelang Natal? Menjelang Natal ternyata kalau episode kemarin itu penonton yang belum tayang itu, kita tuh sempat ngomongin soal Ustadz Adi Hidayat yang minta maaf ke teman-teman Kristen kalau nggak bisa ngomongin Selamat Natal, minta maaf gitu. Karena nggak bisa nih katanya, karena kalau misalkan dia ngucapin Selamat Natal bang, dia berarti mengakui ibadahnya umat Kristiani gitu. Jadi nggak boleh mengakui ibadahnya umat Kristiani, nggak boleh kata Ustadz Adi Hidayat. Dan ternyata yang minta maaf juga ada Ustadz Abdul Somad sini. Ustadz Somad minta maaf ya, nggak bisa ngomong Selamat Hari Natal. Dia gimana? Coba dia minta maaf juga. Iya, karena kurang lebih alasannya sama lah. Gitu. Gak bisa mengucapkan
Selamat Natal buat orang Kristen. Kristen, Oke. iya sama. Ada Ustadz Khalid Basalamah, tapi yang Egra tahu sih tidak minta maaf, cuman kayak tidak mengucapkan. Ustadz aku aja gitu. ucapin lebaran tahu. Canda. Utu. Canda lebaran. Ya memang orang-orang Kristen itu hatinya lebih lapang barangkali. Legowo gitu ya. Oke. Tapi Bang Ade tahu nggak Bang? Liga Muslim sebentar. apa? Itu ada tiga ulama yang terkemuka loh. Iya. Adi Hidayat kan lagi top banget kemarin, bahkan disebut-sebut sebagai calon penggantinya Gus Miftah ya. Iya. Ya, jadi sedemikian tinggilah apresiasi orang terhadap Gus Adi Hidayat, bukan Gus. Bukan, Ustadz Adi ya. Hidayat. Kemudian Abdul Somad kan yang luar biasa terkenal juga. Ketiga adalah Khalid Basalamah yang memang kontroversial. Tapi paling tidak gini. Sekarang tuh lumayan lah mereka tidak mengucapkan sambil mengatakan maaf ya. Jadi kalau dulu kan soalnya nggak pakai maaf, kayak Khalid Basalamah kan nggak pakai minta maaf. Pokoknya nggak boleh. Nggak boleh, iya haram. Gitu Haram. Ya. Kalau Adi dan Abdul Somad kelihatannya lebih berusaha menjaga hati, lebih generous lah ya, lebih bijaksana. Maaf ya, nggak bisa mengucapin selamat Natal. Kenapa? Ya nggak bisa aja gitu. Enggak, maaf salah. Terus ya. Tapi ternyata Bang, Ketua Liga Muslim Dunia nih, Syekh Dr. Muhammad Al-Isa ini memperbolehkan masyarakat Muslim, umat Muslim untuk ngomong selamat Natal, ngucapin selamat Natal. Dia membolehkan. Itu liga? Iya, Liga Muslim Dunia. Liga Muslim Dunia. Ini itu organisasi liga besar loh. Gitu. Maksudnya organisasi Muslim yang paling besar ya, dunia kan. Di dunia. Karena, dia sudah mengeluarkan pernyataan itu ya. Iya, karena nggak ada dalil yang spesifik di Al-Quran sama hadisnya tuh nggak ada gitu, nggak boleh ngucapin selamat Natal gitu ke umat Kristiani, itu nggak ada. Oke, Liga Muslim Dunia itu tentu saja menurut saya membuka mata orang-orang Islam lah, ya, bahwa ada sebuah organisasi sebesar itu pasti juga bukan di barat kan itu. Kan. Itu Timur Tengah nggak sih? Karena maksudnya dari nama gelarnya aja Syekh. Syekh Doktor. Syekh Doktor. Karena itu sifatnya sebetulnya pendapat ulama gitu kan. Dia juga menjelaskan kalau ulama-ulama terdahulu juga udah pernah bilang kalau selamat Natal ya nggak apa-apa ucapin aja itu karena kita ikut gembira dengan hari raya umat Kristiani gitu. Iya, kayak apa sih ibaratnya kalau kamu ngucapin teman kamu ranking 1, kamu otomatis juga bukan yang jadi ranking 1. Ya, betul. Jadi ranking 2 kan? Ya, enggak juga. Jadi ranking 20 juga. Iya, bukan selamat berarti ya. Bukan berarti dia mengakui kayak adanya apa sih keimanannya Yesus itu Tuhan gitu, enggak cuman kayak menyelamati aja. Tapi itu memang sebuah argumen yang buat saya doesn't make sense sama sekali. Tidak masuk akal sama sekali bahwa kalau saya menyatakan selamat Natal buat orang Kristen itu artinya saya mengakui Nabi Isa atau Yesus itu adalah anak Tuhan. Itu kan sebuah loncatan logika ya. Saya cuma sekedar bilang selamat Natal. Karena saya merasa orang-orang Kristen adalah saudara kita di Indonesia ini kan. Atau bahkan saudara kita di dunia ini. Betul. Jadi kenapa pula nggak boleh? Tapi ya paling tidak sekarang Egra sudah menyampaikan kepada publik, kepada para penonton bahwa bayangkan sebuah organisasi sebesar itu, Liga Muslim Dunia. Itu sudah bilang bahwa nggak ada ya, larangan itu nggak ada ya. Even kalau penonton penggemarnya kayak mungkin cita-citanya mau berkuliah di Al-Azhar Mesir ya, itu Grand Sheikh-nya Al-Azharnya itu dia tuh konsisten Bang, ngucapin Natal ke Paus Franciscus. Setiap tahun ya? Setiap tahun 2018, 2020, 2022. Al-Azhar Mesir. Betul, itu pemimpinnya tuh. Ya. Jadi wajar lah ya kalau saya jadi ingat karena kamu menyebut nama Al-Azhar, kan salah satu ulama lulusan Al-Azhar yang sangat terkemuka di Indonesia adalah Quraisy Shihab. Profesor Quraisy Shihab. Dan Profesor Quraisy Shihab itu di Indonesia, Bapaknya Najwa ya. Dia juga menyatakan bahwa nggak ada tuh larangan. Masa gara-gara kita mengucapkan selamat Natal kita jadi pindah akidahnya. Makanya jadi ya wajar kalau sekarang ternyata memang Grand Sheikh-nya Al-Azhar itu juga menyatakan boleh. Nggak ada larangan. Begitu. Nah, ngomong-ngomong soal Profesor Quraisy Shihab juga dia ngutip surat Maryam ayat 33 Bang. Oke. Yang katanya yang isinya tuh
ini, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Jadi ayat ini nunjukin kalau Al-Quran mengakui kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai momen spesial. Supaya ini orang jangan sesat ini nih ya. Ya. Itu dalam ayat itu yang saya tahu. Aku tuh Nabi Isa. Nabi Isa, iya. Ya. Jadi kan kalau kamu baca Al-Quran tuh kadang-kadang itu dalam konteks di mana di awalnya dikatakan bahwa Nabi Isa berkata begini. Nah ini juga begitu kan. Jadi dia bilang apa tadi? Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Kepada Nabi Isa pada hari dia dilahirkan. Nah sekarang pertanyaan, apakah Nabi Isa itu betul-betul lahir 25 Desember? Menurut saya sih nggak penting. Nah itu kan menurut kepercayaan ya, balik lagi. Katanya cara setelah dihitung-hitung bukan 25 Desember tapi 24 misalnya gitu. Ya udah. Ya malam Natal itu ya. Iya. Itu kan kita memang tradisinya menyalakan lilin kali ya pas. Ya gitu deh. Gimana? Pokoknya terlepas dari itu kan itu apa yang kami yakini. Iya. Gitu. Iya. Nggak, dan sebetulnya bahkan apakah benar tanggal lahirnya Nabi Muhammad adalah seperti yang selama ini kita selalu rayakan di acara Maulud, dan kan juga belum pasti. Wong waktu itu belum ada kalender. Iya. Gimana nentuinnya? Menghitung perhitungannya kayak ini gimana gitu ya, susah. Kayaknya 25 Desember deh ini. Kamu yakinnya tanggal berapa? 25 nih, 24 ini. Dicari kata yang paling cap cip cup. Enggak, ini bercanda ya. Bercanda. Nonton pasti lebih serius lah menentukan 25 Desembernya. Karena ya memang kalau aku pribadi kan kita meyakininya 25, jadi ya 25. Kalau misalnya terlepas dari ada yang kok tapi ibadahnya kadang pasti bingung kan, mungkin saudara kita yang muslim kayak kok ada sih gereja yang Natalannya tanggal 20, tanggal udah Januari baru Natalan. Bahkan udah ada nih sekarang. Iya, gereja aku juga udah ya? tanggal 20 Desember itu udah Natalan kan. Terus kayak ya sebenarnya itu balik lagi ke kebijakan gerejanya sih, mungkin memang ingin lebih awal karena kan di tanggal 24 itu memang kita ada mungkin tradisi atau semacam ibadah malam Natal gitu. Jadi nanti di situ nyalain lilin terus kita nyanyi malam kudus. Gitu. Jangan jelek suaranya. Emang ada orang Batak Kristen suaranya jelek? Nggak tahu sih Bang, saya ngerasa sember aja suaranya. Jadi gitu. Mungkin kalau kok Nih, maaf ya penonton, ini Egra lagi mengalami kesulitan dengan kursinya. Oke. Ya, lanjut. Iya, jadi kayak kalau misalnya tanya, ini kenapa ibadahnya beda-beda, ya itu balik lagi ke kebijakan gerejanya. Memang ada alasan khusus lah, tapi terlepas dari itu semua ya memang kita secara umum umat Kristen dan mungkin Katolik merayakan Natalnya itu tanggal 25 Desember. Tapi ngomongin ibadah nih kan, kemarin Mas Wapres kan ngomongin yang kayak kalau misalnya ada yang ibadahnya dilarang, laporlah ke polisi, TNI atau ke Pemda gitu, atau mungkin lapor ke saya. Nah, emang ada pelarangan nih, masih ada nih di tahun 2024. Kalau ada pelarangan atau kayak pembubaran gitu? Pembubaran ya bisa dibilang banyak di tahun ini ya lumayan gitu, apalagi udah terjadi. Kalau untuk ibadah Natalnya udah Bang, kayak misalnya waktu di Makassar kalau nggak salah di Bulukumba itu kan mau kur ibadah Natal tuh dilarang. Latihan kur itu katanya harus izin sama pemerintah setempat dan harus paduan suara harus minta izin. Iya, bukan ibadah loh ya, ini latihan kur gitu. Jemaat Gereja Katolik Stasi Santo Yosef kalau nggak salah di Bulukumba itu di dilarang. Makassar itu dilarang dan Bapak kalau mau, itu ada banyak warga gitu kan, Bapak kalau mau latihan kur ini harus izin sama warga, harus bikin surat khusus untuk pemerintah setempat gitu. Wow. Iya. Terus juga gereja di Cirebon itu katanya dia nggak bisa ibadah padahal dia udah bikin semacam surat laporan ke RT RW bahkan pemerintah gitu, sama ya maksudnya pemerintah setempat lah, nih kami mau ngadain ibadah nih jam 3 jam sekian di sini gitu, di rumah sih kalau nggak salah, rumah yang dijadiin tempat ibadah, dan nggak ada masalah Bang sama surat perizinan itu gitu. Tapi tiba-tiba beberapa warga nih, oknum warga datang, jangan ibadah ya, sampai portalnya tuh ditutup gitu. Akhirnya di lapangan, which is itu pas ngelihat videonya ya, itu tuh yang benar-benar kayak nggak kondusif Bang, karena mendung gitu. Tapi tetap mereka melakukan kegiatan ibadah. Jadi mungkin aku relate ya sama apa yang dibilang Mas Wapres ini, kayak orang kan mau ibadah ya, maksudnya kenapa harus ada dilarang sih gitu. Maksudnya ibaratnya ini juga kayak cuma setahun sekali gitu kan. Betul. Kayak ya, maksudnya bukannya aku defensif atau apa, enggak ya, maksudnya enggak usah defensif. Saya aja merasa bahwa saya tidak pernah paham ya. Saya Muslim, Egra juga Muslim ya, dan banyak orang Muslim lainnya. Saya rasa mayoritas Muslim di Indonesia
itu pada dasarnya nggak paham kenapa ada orang-orang Islam yang merasa perlu untuk melarang umat Kristen untuk beribadah dan membangun gereja dan bernatalan. Buat kami sih, ya saya merasa bahwa saya senang bahwa kita semua punya seorang wakil presiden seperti Mas Gibran ya. Itu menurut saya sebuah belum jalan keluar sih ya, tapi kita berharap bahwa apa yang dia sampaikan itu betul-betul nantinya akan terrealisasi ya. Karena dan Mas Gibran ini adalah orang yang memang sejak dia menjadi wali kota Solo dulu adalah orang yang secara konsisten ya. Begitu ada pelarangan, waktu itu pelarangan apa ya, gereja yang kan disegel, dibuka lagi segel sama dia. Dibuka segelnya oleh dia. Jadi dia itu memang orang yang punya kepedulian terhadap hak asasi setiap warga negara. Ya, untuk beribadah. Untuk beribadah. Ibadah itu kan hak asasi ya. Iya, jadi dia nggak cuma bicara soal umat Islam, dia bicara tentang hak umat Nasrani atau juga agama-agama lain ya. Dengan yang rame kan biasanya Natalan gini ya. Jadi memang you are not supposed to be. Anda tuh nggak harus, orang-orang Kristen tuh nggak perlu, orang Nasrani nggak perlu merasa bahwa Anda tuh harus defensif karena Anda merasa harus diberi kesempatan untuk beribadah. Itu nggak defensif, itu betul-betul ya hak asasi kita semua. Saya juga akan marah kalau kalau saya misal dilarang beribadah, kalau saya masjidnya dilarang, ditutup, ya. Begitu juga dengan kalau melihat saudara-saudara Kristen, nggak boleh dong ada orang-orang Kristen mau beribadah paduan suara dilarang. Karena saking ini, jadi ini Bang, kita kan di Pergerakan Indonesia Untuk Semua ya, di Gerakan PIS itu sempat mengangkat konten tentang ucapan Natal yang boleh nggak sih Muslim ngucapin Natal. Terus ada ya nggak sedikit lah komen yang kita sangat berterima kasih diucapin Natal sama saudara Muslim, tapi kita lebih butuh ketika kita ibadah itu jangan dilarang. Jadi mungkin bisa dibilang umat Kristen setrauma itu gitu loh. Maksudnya intinya kita makasih banget nih diucapin ucapan Natal, tapi kita juga lebih butuh kalau kita tuh diberi kebebasan untuk bisa beribadah dengan nyaman tanpa adanya pelarangan itu gitu. Sampai banyak, kalau aku perhatiin ya Bang, komen-komennya tuh banyak yang ngambek, Bang, udah nggak usah ngucapin Natal deh, nggak perlu gitu. Sampai ada yang kayak gitu, udahlah nggak usah ngucapin siapa? Kan maksudnya kita kan menghimbau kan yang kayak ayo guys ucapin nggak apa-apa selamat Natal, nggak haram kok. Terus kayak komennya, udahlah saya sebagai non muslim udah nggak usah diucapin yang selamat penting Natal. Kita bisa ibadah dengan tenang. Tentu saja itu lebih penting ya, bahwa mereka bisa beribadah. Tapi buat saya sih kedua-duanya. Karena mungkin sebenarnya bukan mereka gimana ya, kayak lebih mereka tuh setrauma itu gitu ketika pasti ya aku ngerasain sih gitu, pasti kayak setrauma itu buat ini mau ibadah nih, pasti ada semacam perasaan deg-degan Bang, di satu sisi ketakutan, ibadah dilarang lagi nggak ya, terobos lagi nggak ya, kan pernah dipermasalahin lagi nggak ya nih izinnya nih gitu. Ya kita harus minta ya, kalau bisa juga teman-teman semua di seluruh Indonesia penonton nih, ya kalau memang ada pelarangan ibadah, pelarangan gereja, lapor Mas Wapres. Itu di satu sisi, tapi kita semua sebagai warga negara, masyarakat sipil juga harus menyuarakan pembelaan kita terhadap pembangunan gereja, penyelenggaraan ibadah. Ngomong aja, bilang aja, ya tentu aja efeknya akan berbeda-beda. Tapi bisa melapor, bisa mengatakan kepada Pak RT, Pak RW, Lurah. Kalau Anda sendiri ada RT, RW, Lurah, kalau ada penolakan. Saya dulu pernah bertahun-tahun yang lalu ketika saya pernah menjadi salah seorang pengurus RT. Itu udah lama banget sih. Jadi di rumah di sebelah saya itu diselenggarakan apa sih, kayak paduan suara nyanyi itu apa? Kayak latihan kur. Kayak latihan atau apa gitu ya. Ada yang nelfon tuh, Pak Ade itu tolong ditertibkan karena ada orang-orang Kristen yang menggunakan rumahnya untuk beribadah atau apalah gitu ya, paduan suara. Dan saya bilang, salahnya di mana? Kenapa nggak boleh? Langsung saya yang sebelah rumahnya aja nggak terganggu sama suaranya ya. Persis sebelah rumah. Atau saya lupa persis apakah beberapa rumah di samping rumah saya ya. Tapi yang jelas saya harus bilang enggak ada masalah. Jadi dan saya nggak kita justru sebagai pengurus RT di situ ngerasa bahwa itu harus dilindungi haknya. Jadi kembali nih ke masyarakat ya. Pertama, kalau Anda adalah orang yang menolak pembangunan rumah ibadah atau penolakan Natal dan segala macam, please berhenti deh ya. Agama Islam tidak pernah melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal, dan tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk melarang orang menyelenggarakan ibadah Natal, dan tidak
dan tidak pernah ada larangan bagi orang membangun gereja sebetulnya. Kecuali misalnya mungkin bisa diadakan diskusi atau semacam mediasi, bisa disampaikan kenapa nih dilarangnya apa, suratnya atau apa, dan bisa intinya sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu, tanpa harus menyegel, tanpa harus nerobos. Tapi dari pengalaman selama ini sih ya, hampir-hampir saya tidak pernah melihat bahwa keberatan itu memiliki landasan alasannya logis. Yang logis. Oh, okay. Cuman karena nggak mau aja. Kayak keganggu aja. Ya, kalau keganggu kita jujur deh, orang apa nggak keganggu sama kalau saya adalah seorang non muslim atau saya seorang muslim tapi yang nggak sholat misalnya, saya keganggu nggak dengan setiap pagi ada azan subuh? Barangkali keganggu, ya barangkali ya. Atau orang melakukan sholat pengajian rame-rame, ya. Apa orang melakukan sholat tarawih setiap hari pada saat bulan Ramadan. Kan bisa aja terganggu kan? Bisa. Tapi boleh nggak dia kemudian protes? Orang yang terganggu dengan tarawih, orang yang terganggu dengan pengajian. Kalaupun protes pasti nanti ujung-ujungnya penistaan agama. Nggak, tapi yang penting adalah kan nggak perlu protes ya, Ma. Iya sih. Yang penting itunya tuh. Masa Anda protes karena ada orang sedang melakukan paduan suara atau melakukan ibadah Natal. Atau bahkan buat saya nih, menolak pembangunan gereja itu sama sekali tidak Islami. Kecuali gara-gara Anda udah memperhitungkan kalau ada gereja dan orang-orang yang bermobil macet misalnya, itu ya logis lah. Itu logis, tapi yang dipikirin adalah oke, kan gereja itu setiap beribadahnya setiap minggu ya. Ya. Nah, ya oke, hari Minggu kita atur ya. Gimana caranya agar kendaraan-kendaraan itu bisa mendapat tempat parkirnya di mana, misalnya begitu. Jalan keluar gitu loh. Iya. Karena mau Mas Gibran ngeluarin lapor Mas Wapres, kalau misalkan masyarakatnya juga nggak mendukung, nggak bisa jalan. Betul. Gitu. Jadi lapor, protes, sampaikan bahkan kepada kami, kirim aja kepada kami. Kalau bisa Anda rekam videonya, berulang kali kok terjadi. Orang merekam video tentang pelarangan, di blast, dan muka-muka orang yang melarangnya keambil gambarnya, diproses langsung. Ada yang diproses, ada yang dikasih sanksi kan. Jadi buat saya sih, ya minimal tahun ini kondisinya akan terus menjadi lebih baik. Amin ya. Amin. Natal nanti berapa hari lagi, Sin? 5 hari lagi. Gembira sekali dia menjawabnya. Babi kecap. Enggak. Datang ya. Hai. Ya, boleh datang tapi jangan makan babi kecap. Jangan. Kue aja ntar kue. Ada kue. Kamu kasih tahu ya. Yang ini jangan ya. Jangan ya, Bang. Nih. Jangan ya, Dek, yang ini. Jangan ya, Dek ya. 5 hari lagi kita akan memasuki hari Natal. Semoga semua berjalan baik ya, Cindy. Amin. Dan tidak ada lagi lah kita mendengar kasus-kasus ada orang-orang Islam melarang ibadah Natal. Bahkan kalau bisa kayak ini, Bang, ada beberapa yang mereka nih lagi ibadah Natal sama yang kalau nggak salah ada ya di lupa di Ambon apa di mana sih, orang-orang Muslim ini jagain nih, Bang, di depan gereja sama polisi. Itu biasanya NU tuh. Ya iya, kayak NU tuh keren emang. So sweet banget gitu ya. Semoga yang kayak gitu ya adem-adem aja gitu, kita saling membantu. Ya kita jangan berantem. Orang-orang Islam harusnya turut bersyukur atas kebahagiaan orang-orang umat Kristen yang merupakan saudara kita di Indonesia ya. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Kita bersaudara nggak? Saudara. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau penonton ada ide-ide konten atau mau kasih selamat Natal untuk Cindy, boleh komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalian ada semacam laporan atau aduan, Kak, di sini ada apa ya? Ada semacam pelarangan ibadah, DM kami. Ini IG-nya. Ya. Jangan lupa stay terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Apa teh? Apa teh? Cing, jaring cing. Bye-bye.